DB Radio. 90,8 DB Radio. Dampak COVID-19 saat ini masih terasa ya. Sampai saat ini berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah agar bisa memulihkan ekonomi dan melanjutkan program yang tertunda imbas pasca pandemi. Sama halnya juga di Kabupaten Cirebon di Biners, beberapa target program prioritas tertunda ya pasca pandemi. Untuk program prioritas apa saja di Kabupaten Cirebon yang tertunda dampak pasca pandemi, serta juga program prioritas apa saja yang akan diproyeksikan dan bisa dieksekusi di tahun ini maupun di tahun depan. Seperti yang digadang-gadang sebelumnya, di studio sudah hadir tamu-tamu hebat dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada Kang Imron, Bupati Cirebon, kemudian juga ada Bapak Sudiono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada Bapak Dangi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dan yang masih ada di sebelah ada Bapak Nanan Abdul Manan, Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika di Kota Cirebon. Saya sapa dulu, Assalamualaikum tokoh-tokoh hebat dari Kabupaten Cirebon, Bapak Bupati Kang Imron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Bapak Sudiono. Waalaikumsalam. Oke. Bapak Dangi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Udah sehat ya? Waduh. Alhamdulillah. Dibi luar biasa nih kedatangan tamu-tamu hebat dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah menyediakan waktunya untuk datang untuk ngobrol-ngobrol, menyapa warga Kabupaten Cirebon dan juga sekitarnya. Dan kita untuk siang hari ini akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan terkait pembangunan di Kabupaten Cirebon dan juga beberapa hal lainnya. Salah satunya adalah mall pelayanan publik gitu kan. Nah sekarang kita ke Kang Imron dulu ya, Bupati Cirebon, terkait visi misi yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang sudah direncanakan dalam 5 tahun ini. Seperti yang kita ketahui tidak bisa maksimal. Tentunya adalah karena faktor pandemi yang menjadi kendala. Nah kira-kira target apa saja dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang sempat tertunda imbas pasca pandemi, Kang Imron? Ya. Terima kasih. Ini saya merasa terhormat ini saya diundang di DB 9 Radio ini. Kita dengan rekan-rekan kita bisa hadir di sini. Kita bisa menyapa seluruh masyarakat yang ada di Cirebon dan Indonesia tentunya. Kita ucapkan terima kasih. Memang dampak pandemi ini sangat signifikan sekali di dalam pembangunan, bukan saja di Kabupaten Cirebon ya. Kita hampir semua di Kabupaten dan di Indonesia ini sangat berdampak. Karena di COVID ini banyak ada keterbatasan orang untuk beraktivitas, baik itu bisnis atau usaha, dagang dan yang lain-lainnya, sehingga bahwa PAD kita ini sangat berkurang. Dan kita anggaran-anggaran APBD pun banyak kita difokuskan untuk penanganan COVID ini, sehingga tentunya pembangunan yang lain itu tertinggal atau berkurang. Berkurang ya. Nah untuk program prioritas pembangunan di Kabupaten Cirebon pada tahun ini dan juga tahun depan, kira-kira untuk program prioritasnya di sektor apa aja ya, Kang Imron? Memang kita segala ini kelebihan atau potensi yang ada di Kabupaten Cirebon kami dimaksimalkan, karena baik itu pertanian, itu kita pariwisata, ini juga kita pembangunan, bahkan kita pun ini dengan dinas perizinan Kabupaten Cirebon ini membuka untuk investor bisa menanamkan usahanya di Kabupaten Cirebon, karena Kabupaten Cirebon adalah kabupaten yang memang letaknya sangat strategis sekali, itu sangat strategis. Maka kami menyambut kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Memang mungkin karena faktor pandemi sehingga agak berkurang. Kita pun sudah membuat kawasan industri Cirebon itu yang ada di Cirebon Timur. Itu pun kita masih kurang berjalan maksimal gitu. Baik, sekarang ke Bapak Deddy Sudiono dari Dinas BPM PTSP.
Sejauh mana nih Pak kemudahan perizinan investasi serta upaya dalam mempercepat revisi tata ruang wilayah atau juga untuk kemudahan perizinan investasi di Kabupaten Cirebon ini? Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang bagi pemirsa di BFM Cirebon. Untuk kemudahan layanan perizinan di Kabupaten Cirebon tentunya karena sekarang perizinan ini sudah terintegrasi dan dilayani oleh OSS RBA. OSS RBA ini adalah Online Single Submission Risk atau OSS yang berbasis risiko. Nah, tentunya untuk pelayanan perizinan ini semuanya sekarang kita sudah online kan? Sudah online. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan ini tidak lagi harus ke kantor, bisa sambil tiduran pun mereka pengguna layanan perizinan ini sudah dapat mengakses masuk ke aplikasi OSS dan bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Itu sangat mudah, dari gadget aja sudah bisa kan? Tidak perlu pakai laptop, tidak perlu pakai komputer portable. Itu sangat mudah sekali. Selain perizinan-perizinan usaha lainnya yang dapat diakses langsung melalui OSS ke misalkan perizinan usaha untuk tata ruang ke PKPR-nya, PBG yang dulu IMB, sekarang PBG, itu dapat diakses dan terintegrasi di OSS juga. Seperti itu gambarannya. Baik, pada tahun lalu ya untuk realisasi investasi di Kabupaten Cirebon itu tembus berapa triliun Pak? Dan apakah melampaui target? Alhamdulillah tahun lalu itu kita target dari 2,6 triliun bisa mencapai ke angka 3,1. Kita alhamdulillah 113 triliun. Itu untuk target investasi di Kabupaten Cirebon. Ya, udah mencapai target. Alhamdulillah. Ya karena tadi yang disampaikan Pak Bupati, Kabupaten Cirebon ini ibarat gadis yang banyak diincar oleh para jejaka, ibarat daerah yang banyak diincar oleh para investor. Kenapa? Berbagai macam dari wilayah Kabupaten Cirebon ini punya kelebihan. Dari mulai akses pintu tol kan, akses pintu tol kita punya 5. Oh, 5 ya? Betul, punya 5. Selain itu, Kabupaten Cirebon ini masuk dalam kawasan Rebana. Kawasan Rebana ini yang terpusatnya tadinya segitiga Rebana menjadi kawasan Rebana. Segitiga Rebana ini diawali dengan Labuhan Patimban Subang, Kertajati, Majalengka, dan Kota Cirebon. Kota Cirebon ini sebagai pusat kegiatan nasional untuk wilayah Ciayu Majapahit. Makanya itu segitiga Rebana diubah menjadi kawasan Rebana. Dan Kabupaten Cirebon ini yang sangat potensial untuk itu karena walaupun nanti insya Allah bandara Kertajati operasional, yang diuntungkan insya Allah Kabupaten Cirebon dengan berbagai macam kelebihan. Pasti saya yakin, aku yakin sekali dengan Pak Bupati yang sangat memperhatikan sekali terhadap pelayanan perizinan dan terhadap para investor, menjamin kondusivitas untuk para investor. Seperti itu. Baik, kira-kira berapa triliun target realisasi investasi pada tahun ini, Pak Kadis? Untuk di 2023 kita mendapatkan target 2,9 triliun. 2,9 triliun. Insya Allah kalau Cisumdawu tersambung kan, saya yakin akan terlampaui kembali untuk itu, untuk target. Plus lagi kawasan Rebana di wilayah Subang sudah ada mulai yang membangun kawasan industri ya, dari anak perusahaan Surya Cipta. Nah itu akan berimbas dan selain kita punya kawasan peruntukan industri yang Pak Bupati tadi sebutkan di timur Cirebon, itu akan berimbas multiplier efeknya ke lini-lini yang lain. Selain kita juga punya daya tarik investasi itu yang paling menarik sekali dengan adanya kampus ITB yang ada di Kecamatan Arjawinangun. Itu magnet sekali daya tarik dari para investor lainnya. Kita lihat saja di wilayah yang lainnya, pusat-pusat pendidikan, di situ ada perguruan tinggi ternama
di situ pasti ada yang bangun hotel, apartemen, dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Sekarang kita ke Kang Dangi, ya, Iya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan juga Pengembangan Daerah. Inovasi merupakan salah satu tolak ukur kemajuan di Kabupaten Cirebon. Kira-kira inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Baik, Kang Denny, terima kasih. Izin Pak Bupati, kita punya sosok Bapak yang luar biasa. Pastilah. Kerjanya kenceng banget nih, Iya. kita kedodoran. Amanat beliau selalu menyampaikan ke kami itu bagaimana memudahkan urusan umat, kira-kira gitu Mas Denny. Jadi kami sedang bergegas mendesain Cirebon agar sejajar dengan kabupaten lain di Jawa Barat. Nah, kaitan dengan inovasi memang ini menjadi tugas kami di Bapelitbangda. Tugasnya adalah bagaimana memudahkan urusan masyarakat seperti yang diberitakan Bu Bupati. Kalau dari data yang kemarin kita kirimkan ke Jawa Barat, kita punya posisi di ke-6 nih, Mas ini dari 27 kabupaten kota. Jadi alhamdulillah Pak, kita di posisi itu. Kalau di tingkat nasional kita sudah di posisi 148-an kurang lebih dari 500 sekian kabupaten kota, Pak. Jadi bisa bersaing lah dengan kabupaten kota lain. Nah, MPP yang digawangi oleh Pak Dede ini bagian dari salah satu inovasi dalam proses menarik investasi yang dari Jakarta, dari Bandung ataupun dari yang lain agar bisa masuk ke Cirebon. Satu sistem yang memudahkan masyarakat. Meskipun sistem itu di Jakarta sudah diperintahkan ya Mas Dede ya, tapi kami ingin mendorong full bahwa Cirebon layak, nyaman, kemudian mudah untuk investasi. Kira-kira gitu. Begitu ya? Ya. Nah, dari hasil analisa dinasnya Bapak gitu ya, apa yang menjadi salah satu pengungkit keberhasilan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon ini? Kalau dari sisi IPM ya, ada IPM. tiga aspek itu ya, kesehatan, kemudian pendidikan dan ekonomi. Kalau kemarin karena COVID, kita semua juga paham ya Betul, bahwa semua lah. aktivitas ekonomi nyaris gitu ya, nyaris terbatas, nyaris terhenti, sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi minus gitu. Mungkin hampir semua daerah di Cirebon ya, Ciayu, Majakuning, hampir minus. Tapi alhamdulillah COVID-nya sudah pulang mungkin ya, sudah pulang, sehingga kita bergerak lagi beranjak, pertumbuhan ekonomi kita sudah positif di angka 3% dari target yang kalau kami sih menginginkan 5% Kang Denny, agar semuanya bisa terbuka untuk investasi dan pengentasan kemiskinan, pengangguran. Nah, kaitan dengan dorongan pengembangan Cirebon, Pak Bupati sering menyampaikan bahwa pembangunan SDM itu penting. Iya betul. SDM penting, tapi juga tidak mengabaikan infrastruktur, karena memang infrastruktur menjadi daya dukung untuk mendorong investasi. Jadi simultan dimungkinkan sangat simultan untuk bergerak semuanya, tiga komponen itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi bergerak sama-sama sejaring, berkolaborasi, karena saya yakin dengan kolaborasi itu Cirebon akan jauh lebih pesat pertumbuhannya. Oke, baik Pak Dangi. Nanti setelah komersial break, Anda bisa tanya-tanya di Bina, silakan di 0811244798, bisa WA atau juga telepon di 0231880598. DB Radio. DB 90,8 FM The Family Station, masih bersama Kang Imron dan juga Kang Dede dan juga Kang Dangi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan waktu tanggal 30 Januari kemarin, Kang Imron, Bupati Cirebon, sudah meresmikan MPP atau Mall Pelayanan Publik. Nah, saya mau tanya sama Kang Imron, apa sih MPP itu dan tujuannya apa didirikan di Kabupaten Cirebon ini, Kang Imron? Ya, terima kasih Kang. Oke. Jadi MPP ini adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam usaha secara terpadu pada tempat sebagai satu tempat untuk upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan dan jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Sedangkan untuk tujuannya adalah penyelenggaraan MPP bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan dan meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
Oke, luar biasa sekali itu ya. Nah, ke Kang Dede ya, di MPP ini untuk keperluan apa saja masyarakat bisa mengurus di mall pelayanan publik, kemudian juga lokasinya di mana? Baik, terima kasih Kang Denny. Oke. Alhamdulillah MPP soft launching oleh Pak Bupati tanggal 30 Januari. Kang, Betul. MPP kita ini terdiri dari 32 instansi yang bergabung di mall pelayanan publik dan ada 112 layanan, Kang. Alhamdulillah signifikan sekali. Nih karena semata-mata Pak Bupatinya sangat perhatian sekali terhadap layanan publik. 112 layanan. 112 layanan dalam satu tempat seperti tadi yang Pak Bupati sampaikan. Gile. Itu sangat-sangat perhatian dan fokus sekali terhadap layanan publiknya sehingga bisa menyatukan 112 layanan dalam satu tempat. Bukan hanya layanan perizinan saja tetapi layanan publik lainnya. Seperti KTP, catatan sipil ada di mall pelayanan publik. Perpanjangan SIM ada di mall pelayanan publik. Samsat ada juga. Samsat ada juga, termasuk perbankan. Kita ada 4 bank, kan. Ada BUMN, ada BUMD provinsi, ada BUMD kabupaten perbankannya. Termasuk juga swasta, kan. Swasta juga ada ya? Swasta ada di kita, ada 2 swasta. Dekranasda Dari situ juga. yang diketuai oleh sebagai ketua umumnya oleh Ibu Bupati. Ada di kami, Pak. Di situ ada kerajinan-kerajinan yang notabene hasil produk para teman-teman UMKM dari Kabupaten Cirebon. Ya. Makanya bagi masyarakat silakan berkunjung ke mall pelayanan publik. Nge-mallnya ke Jalan Sunan Derajat nomor 1 Kota Sumber di komplek pemerintah Kabupaten Cirebon, kan. Oke. Silahkan pada datang, nge-mallnya ke sana aja. Berarti UMKM juga ada nggak di sana? Ada UMKM tadi yang dikemas di dalam satu tempat Dekranasda. Oke. Seperti itu, Kak. Dari jam berapa sampai dengan jam berapa untuk Alhamdulillah. operasionalnya? Kak? Iya, operasional itu dari jam 7.30 sampai dengan jam 16, Kang. 16. 16. Dan itu non-stop, Kang. Oke. Tidak ada waktu istirahat karena ini adalah layanan. Seperti layaknya di perbankan itu pada saat jam istirahat atau isola itu bergantian, Kang. Seperti itu karena Pak Bupati sangat fokus sekali terhadap layanan sehingga kami pun waktu istirahat bukannya tidak manusiawi tetapi kan bergantian, ya. Seperti itu. untuk mengutamakan layanan ke masyarakat. Nah, kemarin kan baru di launching tanggal 30. Sejauh mana nih animo masyarakat Kabupaten Cirebon setelah di launching kemarin tanggal 30? Nah ini, alhamdulillah, Kang. Dari terutama yang namanya mall baru, kan. Mall baru kan kita berawal dari promo dulu lah kalau swasta. Promo dulu kita melalui medsos dinas, medsos dari instansi-instansi yang bergabung. Setelah itu muncullah antusiasme masyarakat ke mall pelayanan publik. Memang belum 100%, karena kita memang baru soft launching oleh Pak Bupati. Nanti kita pun setelah grand launching, insya Allah, Kak, kita penyempurnaan. Nanti semua layanan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dapat dituntaskan di mall pelayanan publik, dapat diselesaikan di mall pelayanan publik. Seperti itu, Kang. Dan satu lagi yang saya sampaikan, Kang, bagi masyarakat pengguna layanan publik yang sekiranya tidak punya waktu banyak dan sibuk, silahkan bisa berkunjung ke mall pelayanan publik digital Kabupaten Cirebon, Kang. Jadi seperti itu. Berarti Kang Imron, untuk adanya mall pelayanan publik itu bisa menghilangkan praktek korupsi, Pak, ya? Ya. Pungli dan korupsi itu ya? Ya, jadi biasanya orang terjadinya praktek korupsi ini karena pelayanan yang lambat. Terus ini orang jadinya males atau kesal, jadi udah titip aja kelamaan gitu.
Jadi, nah dengan adanya kita kemudahan pelayanan ini, orang untuk apa? Kalau kita untuk sampai titip-titip segala macam, karena dirinya sendiri aja sudah gampang. Itu sekarang dari rumah aja sudah bisa gitu. Apa sih? Bahkan kita rumah sakit pun gitu sekarang. Jadi orang mau ke rumah sakit Binangun atau Alat, kita sudah tahu ini mau di mana kamar yang kosong, mana ini pelayanan ini. Jadi kita sudah tahu untuk kemudahan supaya untuk menghilangkan hal-hal yang praktek korupsi itu. Jadi tidak ada lagi ruang gitu untuk menciptakan korupsi. Nah, Pak, kalau untuk ini Pak, berapa tadi jumlahnya layanan tersebut? 112 layanan. 112 layanan. Nah, kira-kira nanti rencananya pasti akan bertambah lagi ya beberapa layanan jika ada swasta atau juga yang ingin bergabung bersama MPP. Kami siap untuk menampung. Karena yang tadi saya sampaikan Pak Bupati sangat fokus sekali terhadap pelayanan publik ini kan. Siap, kita masih ada tempat untuk monggo bergabung di mall pelayanan publik. Oke, ada ininya, maksudnya jika ada swasta atau yang ingin bergabung, apakah datang langsung, apakah via online atau seperti apa mekanismenya? Karena ini bersifat teknis kan, untuk bergabung di mall pelayanan publik Kabupaten Cirebon ini, monggo datang langsung ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Jalan Sunan Derajat nomor 1, Kota Sumber, Kabupaten Cirebon. Oke, baik, sekarang kita ke Kang Dangi ya. Nah, ini dari Kang Dangi, kira-kira untuk 2023 ini apa nih, kasih bocoran nih inovasi yang akan dilakukan oleh Bapak Dangi ini seperti apa? Iya, Kang Denny, kami masih punya tugas satu lagi nih kaitan pusat layanan dari Pak Bupati. Jadi beliau memerintahkan kami 3 pusat layanan publik. Pertama, layanan publik kaitan dengan investasi. Sudah ada MPP ya di Kang Dede. Yang kedua, pusat layanan bisnis kecil. Namanya Building Development Services nih, Kang Denny. Ini melayani seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Konsultasi bisnis, pemasaran, kemasan, pembiayaan dan seterusnya. Ada digawangi nanti di Dinas UMKM. Yang ketiga, ini yang masih digagas dirancang oleh kami, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial, namanya SLRT. Menangani seluruh warga kurang mampu, akan ditangani di situ. Jadi warga tidak mampu tidak dipimpong kemana-mana, udah cukup datang ke satu titik, semua layanan untuk warga miskin selesai di situ. Nah, ini nanti digawangi oleh dinas sosial. Nah, yang ini yang 3 ini sedang kami desain rancangannya, mudah-mudahan di 2023 untuk 2024 bisa kelar pelaksanaannya. Kemudian yang di Disnaker juga sudah basis online, kartu kuning dan seterusnya sudah kita dorong untuk melakukan inovasi. Baik Pak, tahan dulu Pak, ada penelpon Pak untuk pagi hari ini. Halo, selamat siang. Siang Mas. Ya, dari siapa ini Teh? Dari Rizka. Rizka di mana, Riz? Rizka di Tupareng. Oke, Tupareng. Silakan Rizka, ada Kang Imron Bupati Cirebon, ada Kang Dangi, ada Kang Dede juga. Beliau-beliau orang hebat di pemerintah Kabupaten Cirebon. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Salam hormat Pak Bupati, Ya, sehat sama-sama. selalu. Mau nanya nih, kalau untuk ngomongin Kominfo gitu ya, transformasi digital yang sudah dipatuhi nih oleh semua media gitu ya, khususnya media TV, itu apa aja ya Pak ya? Kemudian langkah-langkahnya nih, sosialisasinya, apa aja yang harus kita lakukan, kita tempuh dalam transformasi digital. Udah sih itu aja. Oke, jadi seperti itu ya pertanyaannya, transformasi digital. Ada lagi pertanyaan lagi terkait pembangunan di Kabupaten Cirebon dan juga beberapa hal lainnya yang ingin disampaikan oleh Rizka di Tuparef. Mungkin kalau pembangunan di Kabupaten Cirebon beberapa infrastruktur aja sih yang masih harus diperhatikan gitulah ya. Itu aja sih. Makasih. Ya, sama-sama Rizka di Tuparef sudah telepon pagi hari ini di DB Radio. Silakan, ada yang ingin dijawab, mungkin Pak Kadis, Pak Didi maupun Kang Dangi terkait tadi ini ya,
perizinan gitu. Oke, transformasi itu ya. Transformasi izin Pak Bupati ini. Transformasi digitalisasi di Cirebon, kami koordinasi dengan Diskominfo. Kami sudah meminta kepada Diskominfo untuk membuatkan satu peta jalan ya, atau roadmap itu. Kira-kira Cirebon mau kemana, arahnya kemana, apanya akan kita siapkan. Alhamdulillah Cirebon sudah masuk kategori Smart City di nasional. Ada 100 kota awal, di tahap awal kita sudah masuk di sana di Smart City. Sehingga nanti semua pelayanan di Kabupaten Cirebon kami dorong dari Bapelitbangda untuk semua layanannya basis IT. Yang di kecamatan juga kami dorong semuanya basis IT. Perintah Pak Bupati bahwa kecamatan menjadi gerai kalau di kita tuh ya ini ya gerai layanan publik yang paling dekat dengan masyarakat ya kita coba nanti fungsikan masyarakat tetap basis IT sehingga nanti teman-teman yang di wilayah perbatasan Indramayu, perbatasan Majalengka, perbatasan Losari atau Kuningan udah nggak usah lagi kabupaten, cukup di kecamatan gitu. Nah ini proses transformasinya sedang terjadi sekarang, semua layanannya itu. Yang kedua transaksi ekonomi bekerja sama dengan perbankan, BUMN maupun BUMD, kita sedang cashless. Indak sudah melakukan, Dinas Perdagangan sudah melakukan dengan pola QRIS. Jadi pembayaran retribusinya sudah tidak lagi cash, tetapi menggunakan e-money. Nah kemudian nanti di shelter PKL kami juga ingin melakukan auto debit. Tadi yang disampaikan oleh Kang Denny ingin menutup kebocoran barangkali ya, kececer dan sebagainya, auto debit jadi langsung ke kas daerah melalui proses perbankan. Ekonomi sedang kita dorong untuk near cash. Jadi itu Kang Denny. Kemudian yang pendidikan kita juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan bahwa pengenalan IT sudah harus dari mulai PAUD, bukan lagi SD, sudah mulai PAUD dikenalkan. Tidak hanya lato-lato ya yang kemarin kita rame itu ya itu mah viral lah gitu. Kalau memungkinkan nanti lato-latonya pakai IT lah kira-kira itu seperti apa ya monggo aja gitu. Jadi pengenalan IT sudah kita dari SD karena Pak Bupati menyampaikan ke kami generasi emas Cirebon 2045 sudah harus bisa manggung di nasional kira-kira gitu. Banyak hal sebetulnya. Nah yang infrastruktur nih, infrastruktur memang mohon maaf nih kepada masyarakat Cirebon bahwa kami harus mengakui keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Untuk 2024 saja untuk wilayah kawasan peruntukan industri rancangan kami, hitungan kami butuh kurang lebih 780 miliar atau 800 miliaran lah kira-kira gitu. Nah 2 tahun terakhir 2021, 2022 sampai 2023 berarti 3 tahun ya. Jawa Barat itu tidak mengeluarkan menggelontorkan banqi untuk infrastruktur. Mungkin Jawa Barat juga mengalami kesulitan penganggaran ya kaitan dengan COVID kemarin ya. Mudah-mudahan nanti 2024 Pak Bupati sudah ngobrol dengan Pak Gubernur. Insya Allah Cirebon akan diprioritaskan karena memang Cirebon menjadi masa depan Jawa Barat di wilayah timur. Kira-kira gitu. Seperti itu ya. Ini banyak yang tanya juga nih ya. Dari siapa ini? Selamat siang Pak Bupati dan juga Bapak-bapak Dinas. Saya Wahyu di Plumbon. Mau tanya, jalanan di sekitar tempat saya banyak yang rusak. Seperti bukan jalan nasional. Kenapa perbaikannya lama? Terus juga Stadion Cakrabuana itu sebenarnya mau diapakan? Adakah cita-cita supaya Cirebon ini menjadi smart city? Jaringan internet masih kurang merata, masih sedikit disediakan gratis terutama buat UMKM gitu kan. Ini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama terkait itu dulu ya, di beberapa tempat dia tinggal kayak di Plumbon, Kaliwadas, Cempaka, Pamijahan, Marikangen, Watu Belah gitu kan. Itu seperti apa? Monggo Pak Dangi. Saya mohon maaf Pak Bupati menitipkan salam ke masyarakat, mohon bersabar kira-kira gitu ya. Karena anggaran kan tidak kayak bikin cilok tuh Kang Denny. Kota aja sama? Iya. Langsung minta langsung jadi kan nggak mungkin juga, tapi melalui proses kira-kira gitu. Kami juga perlu komunikasi dengan anggota dewan, baik yang anggota dewan di di kabupaten maupun yang dapil Cirebon di provinsi maupun di pusat kaitan dengan kebutuhan kabupaten, usulan masyarakat infrastruktur.
di 2023-2024 memang kami prioritaskan untuk ke arah sana infrastruktur untuk mendukung tadi punyanya Pak Dede itu untuk investasi, bahwa infrastruktur menjadi eye catching, daya tarik untuk investasi. Ya betul, tapi karena memang kemampuan anggaran kita juga terbatas, jadi mohon dengan sangat bersabar. Kami pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menata, memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Kalau untuk Stadion Cakrabuana, itu gimana progresnya katanya Pak? Obrolan Pak Bupati dengan Pak Gubernur disampaikan bahwa salah satu permintaan Pak Bupati ke Pak Gubernur menuntaskan itu. Kalau sejarahnya sih dulu kalau boleh dibuka Kang Denny, bahwa gedung olahraga yang di Batu Belah itu imbal pembangunan gitu ya, tukar pembangunan. Kabupaten Cirebon diminta untuk menyediakan lahan untuk ITB. Nah nanti Jawa Barat membangunkan stadion untuk persiapan PON waktu itu ya. ITB-nya sudah beres kok, stadionnya belum selesai kan gitu, kira-kira gitu. Jadi ini yang sedang kami mintakan ke Pak Gubernur melalui Pak Bupati, komunikasi sudah jalan. Alhamdulillah Kepala Bapeda Jawa Barat juga sudah datang ke Cirebon melihat kondisi, usulan dan seterusnya. Insya Allah akan mendapat prioritas untuk stadion. Jadi mohon bersabar saja. Kita tuntaskanlah satu demi satu ya untuk Cirebon. Satu pertanyaan lagi lah, pokoknya dikantak semua. Siap. Dari Dina di Sumber mau tanya, apakah semua masyarakat Cirebon sudah paham transformasi digital? Kenapa pembagian STB tidak merata dan sulit didapatkan? Banyak di toko-toko itu. Saya kira pemahaman masyarakat juga tidak merata ya Kang Denny ya. Mungkin kalau levelnya Kang Denny sih keren lah kira-kira gitu ya. Tapi kan emak-emak saya di kampung-kampung gitu kan juga butuh pemahaman. Saya kira kita terus melakukan sosialisasi, pemahaman agar semua bisa menikmati informasi secara merata, kira-kira gitu. Itu pembagian STB katanya nggak merata Pak. Oh, kalau STB saya kira itu program pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah belum. Sulit didapatkan banyak kok ya di toko-toko sudah banyak tersedia dengan kisaran harga 200 sampai dengan 300.000. Nanti bisa dari Kang Denny lah diskon. STB, minta STB. Oke, sekarang ke Kang Dede dulu. Kang Dede, apa sih yang menarik para investor untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon? Apakah investor itu tertarik? Kenapa? Bisa mencapai target ini luar biasa sekali. Kenapa bisa menarik nih di Kabupaten Cirebon? Daya tariknya apalah? Ide seperti itulah, Bang. Yang pertama investor itu mereka mengharapkan dan bukan mengharapkan, mengharap kepastian hukum, Kak. Kepastian hukum itu regulasi-regulasi yang mendukung keperizinan berusaha, yang semata-mata Pak Bupati sangat fokus sekali, intens sekali terhadap regulasi-regulasi yang mendukung terhadap perizinan berusaha, sehingga ada kepastian kapan itu selesai, kepastian berapa biayanya, kita selalu transparan. Itu salah satu yang daya tarik. Selain itu, daya tarik yang lainnya kondusivitas ya. Insya Allah Kabupaten Cirebon kondusif bagi para investor PMA maupun PMDN. Selain itu pun kita tenaga kerja kan, tenaga kerja dibandingkan dengan ya wilayah Jabodetabek sana, ya notabene upahnya sudah wah kita jauh di bawah mereka. Ya itu salah satu daya tarik. UMK rendah juga. Betul, betul. Ketersediaan tenaga kerja. Tadi yang infrastruktur yang pintu keluar masuk atau interchange tol kita punya 5. Itu daya tarik juga. Apakah daya tarik yang lainnya ketersediaan lahan di kabupaten kan sangat luas sekali. Betul, itu juga salah satunya, Kang. Kawasan peruntukan industri tadi yang Pak Bupati sampaikan di awal, terutama di Cirebon Timur itu kita punya 10.000 hektar untuk kawasan peruntukan industri, Kang. Masih tersedia luas sekali sekarang. Seperti itu Kang ini. Oke, seperti apa strategi dari DPM PTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Cirebon? Ya,
untuk menciptakan iklim kondusif di Kabupaten Cirebon, yang pertama saya selalu berdiskusi dengan para investor, Kang Denny, berdiskusi dengan para investor. Sebelumnya mereka itu menanamkan modal di mana, punya pengalaman seperti apa, karena setiap wilayah itu mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Kita ada strategi-strategi tertentu dengan pertama, kita ada kearifan lokal. Siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon itu wajib menempuh izin warga atau izin tetangga dulu. Kenapa seperti itu kearifan lokal kita? Kita sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon, ya kalau kita datang ke satu tempat, otomatis kita harus tahu dengan wilayahnya. Itu akan cikal bakal merupakan kondusivitas, cikal bakalnya. Setelah berkenalan, tentunya si tetangga mereka ini akan saling menjaga kan. Yang kedua, wajib menggunakan tenaga kerja setempat. Itu selain mengurangi pengangguran, selama ini Pak Bupati fokus sekali terhadap angka pengangguran ini supaya berkurang. Itu pun untuk menciptakan iklim kondusivitas. Selain kami pun ada beberapa layanan pengaduan untuk penanganan permasalahan penanaman modal. Kami punya tim task force untuk itu, untuk penanganan permasalahan penanaman modal. Anggotanya itu terdiri dari anggota-anggota Polres, dari Kejaksaan, dari beberapa dinas teknis di pemerintah Kabupaten Cirebon. Seperti itu, Kang. Oke. Baik, nanti Anda bisa tanya-tanya lagi di Biners yang belum dibacakan. Pesannya nanti akan saya bacakan setelah commercial break. Saya akan break lagi. DB Radio. Baik, 90,8 DB Radio balik lagi bersama pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada Kang Imron, Bupati Cirebon, kemudian juga ada Bapak Didi Sugiono, ada Kang Dangi juga ya. Saya mau tanya lagi ke Pak Bupati nih, Kang Imron, apa Pak untuk progres di tahun 2023 ini Pak? Apa yang ingin digas oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan saat ini Pak? Ya, untuk tahun 2023 kami akan konsen untuk pembangunan. Pertama, infrastruktur ya. Jalan yang sekarang ini memang sekarang banyak yang rusak. Memang di mana-mana kena faktor adanya lagi tahun kemarin, adanya anggaran yang kurang, maka tahun sekarang kita konsen itu. Dan yang kedua tentang persampahan. Kita di Kabupaten Cirebon ini ada 2 pembuangan sampah yang sudah berjalan, itu di Gunung Santri, di Kempol, yang sekarang lagi dibuat, yaitu di Kupang Deleng, Kecamatan Karangwareng. Mudah-mudahan tahun-tahun sekarang selesai, Maret atau bulan-bulan Maretan atau April, nanti kita sudah buat pembuangan sampah itu akan di sana untuk Cirebon Timur dan Tengah itu di sana. Dan yang ini juga yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun ini ada masalah banjir. Dan alhamdulillah kami bisa kerjasama dengan BPWS sehingga sekarang ini ada pengerukan di sungai-sungai, sehingga yang biasanya banjir itu di Ciledug yang sudah rutin sekarang sudah sangat berkurang. Ya, jadi kita dengan banjir kecuali yang sekarang ada, tapi ada beberapa daerah yang masih kurang kita tertangani. Nanti kita dengan kerjasama dengan BPBS. Yang selanjutnya juga kita pariwisata. Dari pariwisata ini, karena Cirebon ini kan suatu daerah yang memang sudah terkenal dari dulu. Kita pariwisatanya baik kuliner, Cirebon ini sangat terkenal sekali makanan-makanan, baik itu nasi gamblang, empal gentong, tahu gejrot, nasi lengko dan yang lain-lainnya.
dan selanjutnya juga budaya. Karena ngomong orang kalau sudah ke Cirebon itu pasti dia akan tanya tentang budaya Cirebon. Maka kami dengan budaya Cirebon ini kami selalu eksis, kita berbicara, kita diskusi, bahkan tadi malam pun kita diskusi tentang komunitas para seniman. Itu bahkan nanti di ulang tahun Kabupaten Cirebon pun kami ini budaya-budaya Cirebon akan ditampilkan. Nah, tentang masalah kesehatan mungkin masa stunting juga kita dengan kesehatan, dengan pendamping di desa ya, penyuluh kesehatan, kami harus penanganan stunting ini yang menjadi musuh kita bersama. Stunting itu kita harus mengurangi. Bahkan ada beberapa kita dari pejabatnya harus menjadi bapak asuh bagi keluarga stunting itu. Oke, baik. Untuk Kang Dangi, untuk penataan Jalan Tuparef, apakah bisa dilaksanakan pada tahun ini seperti apa untuk teknis dari penataan di Jalan Tuparef? Yang semakin hari semakin ramai aja nih, luar biasa di Tuparef nih. Etalasenya Kabupaten Cirebon. Iya, luar biasa nih Tuparef. Perintah Pak Bupati ke kami bahwa ada satu spot di tiap wilayah gitu ya. Dan Tuparef salah satunya. Jadi Tuparef ini nanti ngerendeng dengan Trusmi nih Kang. Ngerendeng? Iya, ngerendeng. Jadi satu perencanaan Tuparef akan kita tata dari mulai tata lampunya. Tata lampunya kita beresin, kemudian trotoarnya kita beresin. Kemudian kalau nanti komunitasnya berjalan, kita juga ingin menampilkan seni budaya yang ada di situ untuk suasana relaksasi ya, suasana relaks para pengunjung, tidak hanya makan empal gentong, tidak hanya kuliner di Tuparef dan bisnis gitu, tapi ada suasana relaks dengan tampilan seni budaya Cirebon. Pengen kami sih begitu, termasuk Rusmi. Jadi insya Allah 2023 sesuai dengan perintah Pak Bupati, gaspol. Luar biasa. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan lagi dari Nina di Sumber untuk hari jadi Kabupaten Cirebon ke-541. Rangkaian acaranya dimulai kapan? Kemudian juga siapa saja yang akan tampil? Katanya spektakuler ya rencananya. Oke. Siapa yang mau jawab itu setelah? Ketuanya Pak Sekda ya. Oh, Pak Sekda. Ya, jadi ketua umumnya Pak Sekda. Beliau sudah mendesain dengan tim, dengan panitia bahwa pusatnya akan dilaksanakan di Sport Center Batu Belah. Jadi insya Allah akan ada tampilan banyak kesenian. Kita ingin mengakomodasi potensi lokal, seni budaya. Setiap sanggar diharapkan akan bisa tampil. Bisa jadi ratusan sanggar tuh kan yang akan tampil tuh. Kan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa pariwisatanya akan konten budaya gitu. Jangan kalah dengan Banyuwangi dong kitanya. Kan Cirebonnya dekat dengan Jakarta nih, tinggal kemasannya yang. Tapi selain di Batu Belah, apakah akan lewat tingkat kecamatan atau juga? Iya. Di beberapa titik akan kita soundingkan juga dalam kegiatan peringatan hari jadi kabupaten. Di Ciledug, di Lemah Abang, kemudian di Gegesik juga ada. Insyaallah. Tinggal nanti berkunjung aja, siapin agendanya Kang Denny. Itu tanggal berapa ditanya untuk rangkaian acaranya dimulai? Sebelum puasa, insya Allah Maret ini sudah pertengahan Maret sudah mulai. Pertengahan Maret sebelum puasa ya? Kurang lebih ya, sebelum puasa. Siap. Oke, sekarang ke Kang Dede. Kang Dede dari DPM PTSP, apakah ada rencana membuat peta digital? Ya, sehingga nanti mungkin ada beberapa investor yang bisa melihat atau juga bisa mempromosikan lah ya kepada para investor terkait di mana aja area atau daerah perumahan seperti kawasan industri dan juga lainnya seperti peta digital gitu loh Pak. Baik, Kang Denny, betul sekali Kang. Itu merupakan rencana utama kami. Ini juga support Pak Bupati. Di tahun 2023 ini kita mulai merancang untuk peta digital. Kenapa peta digital? Karena sekarang kan semuanya serba digital kan ini ya. Masyarakat atau pelaku usaha tidak lagi melihat peta-peta kertas, tinggal buka HP,
klik tulis Kabupaten Cirebon, tampillah peta Kabupaten Cirebon. Di situ bisa dilihat potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk pelaku usaha atau usaha existing yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu bisa dilihat semua di peta digital tersebut, Kang. Seperti itu, Kang. Itu kapan Pak untuk ininya pelaksanaannya, adanya peta digital kapan? Kita mulai di 2023. 2023. Berawal dari kajian dulu, Kang. Oke, rencananya kasih bocoran dong gimana cara untuk teknisnya melihat peta digital. Paling utama kita punya gadget yang Android ya. Yes. Yang Android. Okay. Dan itu nanti kita bikin aplikasi kan. Ada aplikasi yang sudah kami punya itu si Pelem Katon. Apa itu Pak? Sistem pelayanan elektronik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, Kang. Okay. Nah, di situ nanti bisa masuk ada beberapa item, salah satunya peta digital. Bisa masuk di sana nanti. Nah, itu insya Allah setelah kajian Pak Bupati support 2024 karena itu kan sangat rigid sekali, Kang ya. Kita harus survei ke salah satu lokasi, misalkan tiap kecamatan, potensi peluangnya apa, existingnya ada apa saja, itu harus ada semua di dalam peta digital. Itu tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat membuat itu. Plus kita dasarnya harus dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon. Iya, untuk rencana-rencana ke depannya. Seperti itu, untuk kita menentukan di sini potensinya apa, peluangnya apa, itu dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi yang belum saya baca untuk siang hari ini di 0811244798 ada Setio dari Cirebon mau nanya terkait perizinan untuk membuka usaha PT atau CV di Kabupaten Cirebon. Apakah nggak ribet seperti dulu? Gimana caranya supaya memudahkan para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan izin berusaha seperti PT atau CV gitu kan? Seperti apa? Apakah sekarang berbeda seperti yang dulu gitu kan untuk kemudahannya? Mungkin seperti itulah intinya ya. Iya. Oke. Langsung Kang ini. Ya, mangga silakan. Izin Pak Bupati. Untuk membuat izin CP atau PT, otomatis si pelaku usaha ini harus mempunyai akta pendirian CV atau PT tersebut dari notaris dulu. Setelah itu lakukanlah di gadget masing-masing, itu bisa yang tadi saya sampaikan menempuh nomor induk berusaha NIB. Silakan buka aplikasi ke oss.go.id. Itu ke OSS saja langsung. Itu nanti NIB. Syaratnya hanya mengupload KTP, hanya mengupload NPWP, Kang. Itu untuk perseorangan. Kalau untuk CP atau PT berarti NPWP perusahaan, akta pendirian perusahaan itu sendiri harus diupload. Itu kalau tanpa resiko, non resiko itu cukup NIB saja. Tapi kalau resikonya misalkan menengah, risikonya tinggi, tentunya ada perizinan-perizinan lain yang dapat ditempuh di OSS juga, Kak. Online sekarang. Online ya. Tidak ada ribet-ribetan lagi. Sekarang nggak ribet-ribet lagi tuh ya, Mas Setio. Jadi udah secara online semua. Jadi insya Allah untuk perizinan di Kabupaten Cirebon itu dengan mudah ya didapatkan. Tapi kalau untuk proses sendiri berapa lama, Pak? Untuk proses perizinan apabila si pelaku usaha ini, CV atau PT ini membuat bangunan gedung, Kang, tentunya kan harus ditempuh persetujuan bangunan gedung yang dulu namanya YMB. Nah, sekarang PBG judulnya. Itu ada beberapa persyaratan tentunya. Seperti kita membuat KTP yang kebutuhan dasar insan manusia seluruh Indonesia ya. Kalau KTP itu kan ada persyaratan. Apalagi ini adalah persetujuan bangunan gedung yang secara teknis sekali, dari mulai gambar segala macam. Sebetulnya kalau perizinan melalui aplikasi itu juga, Kang. Bisa ya? Aplikasi bila persyaratan itu cepat selesai, kita dalam hitungan menit, kan,
Selesai untuk ya? PBG itu bisa selesai. Tinggal upload, terkoneksi dengan OSS pusat sana yang punya BKPM. Itu kan menit lah selesai, 10 menit selesai saya kira kalau sudah lengkap dan benar persyaratan. Oke. Baik ya, tadi sudah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Pak Kadis. Dan sekarang nggak kerasa ya ngobrol, udah hampir mau 1 jam nih Pak. Udah nggak kerasa kalau ngobrol. Oke, untuk sesi terakhir Pak, mungkin Pak beberapa harapan di hari jadi Kabupaten Cirebon ke-541. Monggo dari Bupati Cirebon, Kang Imron. Apa nih Pak harapan yang bentar lagi HUT Kabupaten ke-541 ini? Ya, terima kasih Kang Denny, bahwa kami berharap di ulang tahun Kabupaten Cirebon yang tahun sekarang ini, kami berharap bahwa Kabupaten Cirebon ini lebih maju lagi. Amin. Dan kami menginstruksikan kepada seluruh pejabat dinas ini bahwa kepala dinas harus berinovasi untuk bisa melayani masyarakat untuk berkemajuan. Jadi apabila untuk demi kemajuan, demi kemaslahatan, bahwa para kepala dinas itu harus memudahkan urusan-urusan masyarakat. Itu salah satu ciri agar Kabupaten Cirebon supaya lebih maju lagi. Amin. Kang Dangi, harapan di hari jadi Kabupaten Cirebon ke-541 seperti apa nih dari Kang Dangi? Iya, kebersamaan. Kita bersama-sama membawa Kabupaten Cirebon di bawah komando Pak Bupati. Yuk kita bareng-bareng mensejarahkan Cirebon dengan kabupaten lain di Jawa Barat. Kang Dede, harapannya di hari jadi Kabupaten Cirebon tahun Berangkat dari kebersamaan, dari cita-cita Pak Bupati dan semangat Pak Bupati tentunya. Dari hari jadi Kabupaten Cirebon ini pengen Kabupaten Cirebon ini adalah tujuan para investor satu-satunya di Ciayu Manjakuning kan, Kang. Nomor 1 di Ciayu Manjakuning, terdepan di Ciayu Manjakuning itu, sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon dapat sejahtera. Alhamdulillah, amin. Amin ya. Oke, sudah selesai bincang bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, dan selamat siang juga saya mau menyapa buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan di via Juk dan juga jaringan Sonora Network Kompas Gramedia. Dini pamit, terima kasih Bapak Bupati, sukses terus buat pemerintah Kabupaten Cirebon. Selamat hari jadi Kabupaten Cirebon ke-541. Cirebon, Katon. DB Radio.